Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah artikel yang berjudul Success Factor for Lean Six Sigma Project in Healthcare. Autornya itu Amrik Sohal, Taraka DeVos, Tristan Vasquez, Greg J. Bamber, Timothy Bartram, Pauline Stanton. Artikel ini saya ambil dari Journal of Management Control tahun 2022, terindeks Scopus Q 2. Latar belakang dari artikel ini adalah dalam konteks keterbatasan sumber daya di tengah meningkat permintaan layanan, baik sistem kesehatan publik maupun swasta berupaya menerapkan berbagai metode perbaikan berkelanjutan. Salah satu metode tersebut adalah perancangan ulang proses yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien sekaligus kualitas layanan. Di antara berbagai metode perbaikan yang telah berhasil diterapkan di sektor manufaktur, pendekatan Lean dan Six Sigma merupakan yang paling menonjol dalam sektor kesehatan. Bahkan terdapat kecenderungan untuk menggabungkan kedua pendekatan tersebut menjadi Lean Six Sigma atau LSS. Desain penelitian artikel ini adalah menggunakan pendekatan metode campuran atau mixed method approach yang berpusat pada teori dasar atau grounded theory. Secara rinci, metodologi penelitian yang digunakan meliputi teori dasar atau grounded theory, metode kuantitatif menggunakan skala Likert 5 poin, dan 3 analisis korelasi. Dengan demikian, studi ini menggabungkan analisis kualitatif berbasis grounded theory dengan analisis kuantitatif, metode campuran. Tahap penelitian yang pertama itu dalam mengidentifikasi faktor keberhasilan adalah dengan meninjau seluruh dokumentasi proyek yang dilaksanakan selama 5 tahun, itu dari 2009 sampai 2014. Yang kedua, membandingkan dengan hasil akhir proyek untuk menentukan apakah proyek tersebut dalam kategori atau dikategorikan berhasil atau tidak. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya keberhasilan proyek. Dan yang keempat, seluruh dokumentasi dari setiap proyek ditelaah kembali. Dalam proses ini, proyek yang belum selesai atau tidak berhasil digunakan sebagai pembanding dalam upaya menentukan faktor-faktor keberhasilan proyek. Yang kelima, merumuskan 8 pernyataan sederhana, yaitu terdapat tata kelola yang efektif dan pemantauan kinerja yang kuat terhadap proyek. Yang kedua, ruang lingkup proyek terdefinisi dengan jelas termasuk batasan mengenai apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam lingkup proyek. Yang ketiga, pemimpin proyek terlibat aktif dalam seluruh aspek manajemen proyek. Yang keempat, terdapat dukungan aktif dan efektif dari sponsor eksekutif bila diperlukan. Yang kelima, pemilik proses terlibat sejak awal dan bertanggung jawab dalam pengembangan solusi yang berkelanjutan. Yang keenam, staf yang terdampak proyek terlibat secara aktif dan berpartisipasi dalam pengembangan solusi. Dan yang ketujuh, penerapan solusi direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Yang kedelapan, rencana berkelanjutan yang jelas dan menyeluruh diterapkan, yang secara eksplisit menetapkan tindakan korektif. Analisis data, yang pertama itu tim kemudian memberikan penilaian terhadap masing-masing dari 62 proyek telah selesai berdasarkan 8 faktor keberhasilan yang saya tadi bacakan. Yang kedua, kekuatan pengaruh masing-masing faktor dinilai itu menggunakan skala Likert dengan rentang 1 hingga 5, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Korelasi antara nilai setiap faktor dan keberhasilan proyek kemudian dianalisis untuk menguji hubungan antara masing-masing faktor keberhasilan dan hasil proyek dengan menggunakan koefisien korelasi persen untuk mengevaluasi sejauh mana setiap observasi menyimpang dari garis terbaik sebagai ukuran presisi. Indikator keberhasilannya itu berdasarkan pedoman Cohen 2013 mengenai besar efek atau effect size. Koefisien korelasi di bawah 0,1 dikategorikan kecil atau small. Koefisien antara 0,1 sampai 0,3 dikategorikan sedang atau medium, dan koefisien lebih atau sama dengan 0,5 dikategorikan besar atau large. Hasil penelitian
dari artikel ini adalah mengidentifikasi 8 faktor utama keberhasilan proyek Lean Six Sigma, yaitu dari nilainya yang tertinggi yaitu faktor nomor 7, yaitu penerapan solusi direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Nilai koefisiennya yaitu 0,896. Sedangkan yang kedua yaitu rencana berkelanjutan yang jelas dan menyeluruh, yaitu dengan nilai koefisien yaitu 0,887. Kesimpulan utama, faktor keberhasilan teratas yaitu pelaksanaan solusi direncanakan dan dijalankan dengan baik, serta rencana berkelanjutan yang jelas dan menyeluruh diterapkan, yang secara eksplisit menetapkan tindakan korektif, menunjukkan pentingnya perencanaan dan eksekusi. Selain itu, tata kelola dan pemantauan kinerja, dukungan sponsor, serta keterlibatan pemangku kepentingan juga merupakan elemen penting bagi keberhasilan proyek. Analisis kritis dari artikel ini, yang pertama kelebihannya, pendekatan penelitian yang unik dan ketat berbasis grounded teori dengan metode mixed method diterapkan dalam studi ini. Pendekatan grounded membantu tim peneliti tetap berpikir terbuka selama proses evaluasi. Hal ini menghasilkan faktor-faktor keberhasilan krisis yang 8 poin tadi yang dibangun berdasarkan 62 proyek dengan bias yang seminimal mungkin. Dan keterbatasan dari artikel ini atau penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga pendekatan kualitatif dapat memberikan temuan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, studi kualitatif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan kritis yang 8 poin tadi yang telah diidentifikasi dalam sektor layanan kesehatan atau industri lainnya akan sangat bernilai. Dan relevansi dengan konteks manajemen rumah sakit di Indonesia adalah bahwa temuan dari penelitian ini memiliki signifikansi bagi praktisi maupun akademisi dimanapun tidak terkecuali di Indonesia. Apabila 8 faktor keberhasilan kritis tersebut ditemukan dalam konteks layanan kesehatan yang prosesnya sangat kompleks dan dinamis, maka dapat dikatakan bahwa temuan metode yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat diterapkan di sebagian besar sektor industri lainnya dengan sedikit modifikasi atau penyesuaian sesuai kebutuhan operasional masing-masing. Sedangkan refleksi pribadi dari artikel ini adalah atau penelitian ini adalah yang pertama, faktor-faktor keberhasilan dalam penerapan Lean Six Sigma LSS pada operasi layanan kesehatan tidak hanya penting sebagai metodologi pengendalian mutu yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dalam proses layanan kesehatan, tapi juga krusial bagi sistem pengendalian manajemen yang membutuhkan metodologi pelengkap. Oleh karena itu, temuan yang memberikan pedoman praktis pada keberhasilan penerapan LSS memiliki nilai tinggi bagi akuntan manajemen, manajer operasional, administrator medis, dan klinisi yang berupaya menerapkan LSS. Dan yang kedua, refleksi yang kedua adalah 8 faktor keberhasilan penerapan LSS yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat menjadi dasar awal yang kuat bagi para praktisi untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat ketika mengelola proyek penerapan LSS di sistem layanan kesehatan. Terima kasih. Demikian review jurnal yang kali ini saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.